Syurutus sighah salasata asyar. Jadi syarat-syarat kata deal, yaitu kata serah terima yang disyaratkan di dalam jual beli itu ada 13. Alla yatakhalala bainal ijab wal qabul kalamun ajnabiyun. Jadi tidak terselip perkataan asing. Perkataan asing itu ntar dijelaskan bahwasanya di bawah itu perkataan yang tidak ada hubungannya dengan jual dan beli. Nah, tidak terselip di antara perkataan penyerahan, yaitu saya jual kepada engkau seharga 10.000 barang ini misalkan, dan antara ijab, antara kata penyerahan, wal qabul dan penerimaan, yaitu qabil itu saya terima atau iya saya beli, itu tidak terselip perkataan asing. Nah, apa ukuran yang disebut dengan perkataan asing? Dhabitul kalamil ajnabi huwa alladhi laisa lahu ta'alluqun bil bai', yaitu adalah perkataan yang tidak ada hubungannya dengan jual beli. Nah, ntar dijelaskan bahwasanya itu di bawah wa ba'duhum yaqul wa ma lam yakun min muqtadiyatil aqd ka syartir radi bil aib. Nah, berkata sebagian ulama bahwasanya batasannya itu adalah yang bukan merupakan ketentuan, yang memang merupakan ketentuan daripada jual beli. Seperti mensyaratkan mengembalikan barang kalau ada aib. Misalkan, saya jual sepeda motor ini seharga 10 juta kepada engkau. Nah, terus ditambah, tapi kalau ada apa-apa, balikin ya, gitu. Nah, perkataan tapi kalau ada apa-apa itu dia menjadi pensyaratan bahwasanya kalau ada aib boleh dibalikin. Tapi seandainya dia nggak ngomong, karena itu memang menjadi ketentuan dalam jual beli, memang sudah memang sudah ada, mau dia ngomong kalau terjadi apa-apa, memang ketentuan dalam syariat memang mewajibkan untuk menerima jika si penjual mengembalikan kepada pembeli jika terdapat kecacatan di dalam barang. Itu disebut muqtadiyat. Makanya dia memang ketentuannya begitu, atau bilang begini si penjualnya, saya jual kepada engkau sepeda motor ini seharga 10 juta. Jika ini milik saya. Nah, kata-kata jika ini milik saya memang menjadi ketentuan di dalam jual beli, bahwasanya memang harus dimiliki oleh si penjual barang yang akan dijual. Atau sebaliknya, dari si pembeli, saya membeli sepeda motor ini kepada Anda seharga 10 juta. Jika ini uang saya. Nah, itu kata-kata jika ini uang saya memang menjadi ketentuan di dalam jual beli. Mau disebutkan atau enggak, ya sudah menjadi ketentuannya begitu. Nah, itu makanya disebutkan muqtadiyatil aqd. Nah, dia bukan menjadi ketentuan yang memang sudah berlaku dalam jual beli perkataan tersebut, dan juga bukan wala min masalih kasyartir rahni wal ishad. Dan dia juga perkataan ini yang terselip di antara perkataan ijab dan qabul, perkataan penyerahan dan penerimaan, bukan merupakan sesuatu yang menjadi maslahat untuk jual beli. Menjadi maslahat itu artinya jika perkataan ini tidak diucapkan maka tidak akan berlaku. Contohnya kasyartir rahn, seperti syarat gadai. Bukan syarat gadai, syarat jaminan. Rohan itu syarat jaminan. Misalkan saya jual atau saya beli barang ini seharga 10 juta. Jika saya tidak membelinya, maka sepeda motor ini adalah jaminan untukmu. Atau jika saya tidak membelinya, maka buku ini akan menjadi jaminan untukmu. Artinya kalau nggak jadi beli, maka orang itu akan mengambil buku yang dijadikan jaminan. Nah, kalau nggak disebutkan, karena dia merupakan masoleh, suatu hal yang menjadi kemaslahatan untuk jual beli, kalau nggak disebutkan nggak jalan itu. Makanya dibedakan di sini. Ada yang disebut muqtadiyatil aqd, memang menjadi ketentuan dalam jual beli. Ada juga min masolih, menjadi kemaslahatan dalam jual beli, ya karena kalau nggak disebutkan nggak jalan.
Nah, itu patokan apakah perkataan tersebut perkataan asing atau enggak. Jadi gimana contohnya kalau yang perkataan asing? Misalkan, saya jual barang ini seharga 10 juta kepada engkau. Nah, lalu si penjualnya ini ngomong, kayak mana? Sehat. Keluarga bagaimana? Sehat. Anak bagaimana? Udah sekolah. Nah, itu kan nggak ada hubungan dengan jual beli. Dia nggak termasuk ketentuan yang memang sudah menjadi ketentuan di dalam jual beli. Dan juga dia bukan termasuk menjadi hal yang menjadi kemaslahatan untuk jual beli. Nah, lalu alla yatakhallala bainahuma sukutun tawil. Nah, tidak terselip di antara ijab dan qabul diam yang lama. Bagaimana ukuran diam yang lama? Dhabitu sukuti tawil, dhabitnya, ukurannya, patokannya mayazidu ala ma yaqa'u minas sukut fi majlis takhatub. Artinya diam yang lama itu bukan menjadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan saat majelis takhatub, saat orang sedang berkomunikasi, sedang berbicara. Itu pendapat ulama yang pertama. Kalau salah satu dicontohkan itu kalau seandainya saya membeli barang ini dengan harga 10 juta, lalu diam si penjualnya ini. Diam sampai 5 jam. Baru dijawab sama dia, ya saya terima pembelian Anda. Nah, itu nggak sah itu. Kalau nggak sah gimana? Ulang lagi akadnya. Fi majalis takhatub. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, huwa ma yush'iru bil i'radi 'anil ijabi aw 'anil qabul bihaitsu la yu'addu jawaban fil 'urf. Dan berkata sebagian ulama, menurut kebiasaan juga, yang mana diamnya itu bisa menunjukkan berpaling dari ijab, dari menyerahkan atau menerima. Sekiranya qabulnya itu tidak dianggap sebagai jawaban di dalam kebiasaan. Lalu syarat yang disyaratkan untuk perkataan deal, perkataan sighat di dalam jual beli, yang ketiga adalah an yatawafaqal ijab wal qabul fil makna. Nah, ijab dan qabulnya ini sama di dalam makna, sesuai di dalam makna. Wa illam yatawafaqa fil lafzi, walaupun tidak sama di dalam lafaz. Contohnya bagaimana? Ka'an yakul, seperti si pembeli mengatakan, istaraitu hadzal kitab bi asyrah, fa yaqul qabiltu bi khamsatin ma'a khamsah. Si pembelinya mengatakan, saya beli kitab ini seharga 10, misalkan 10 dinar atau 10.000 rupiah. Lalu si penjualnya mengatakan, iya saya terima. Saya terima pembelian Anda seharga 5 dinar ditambah 5 dinar misalkan. Ya kan sama aja. Si penjualnya membeli dengan 10 dinar, si pembelinya membeli dengan 10 dinar, si penjualnya menjual barang yang dibeli tersebut dengan 5 dinar ditambah 5 dinar. Jadi itu beda lafaz tetapi cocok di dalam makna. Wa ma iza qala istaraitu minka hadzal kitab bi 10 fa qala al-bai' qabiltu bi 20 fala yasih. Nah, adapun jika si pembeli mengatakan, saya beli kitab ini darimu seharga 10, misalkan 10 dinar atau 10 dirham, lalu si penjualnya mengatakan, saya terima pembelian Anda seharga 20 dinar atau 20 dirham misalkan, maka itu enggak sah. Lalu syarat yang keempat adalah adamu ta'liq, enggak adanya pentaklikan. Pentaklikan itu penggantungan. Contohnya ka'an yakul, seperti penjualnya itu mengatakan, bi'tuka iza ja'a Ramadan falayasih. Saya jual kepadamu, saya jual motor ini kepadamu jika telah datang bulan Ramadan. Nah, itu enggak sah itu. Sigotnya harus diulang. Ya, kalau pengen dilanjutkan jual belinya, pengen melakukan jual beli lagi, ya diulang lagi akadnya. Lalu yang kelima,
Hadamu ta'kid, tidak adanya pemberian waktu, pembatasan waktu. Kan yaqula bi'tuka hadzal kitaba syahran. Saya jual kitab ini kepadamu dalam waktu sebulan. Karena kenapa? Kalau ini namanya sewa. Kalau dalam sewa justru diwajibkan harus ada penyebutan waktu. Saya sewa buku ini kepadamu dalam, walaupun pembatasan waktunya dalam waktu 1.000.000 tahun misalkan. Tapi syarat asli di dalam hukum itu harus ada penyebutan waktu kalau dalam sewa. Berbeda dengan halnya dalam jual beli. Kalau jual beli malah nggak sah sigotnya nanti. Kalau ada penyebutan waktu falasih maka nggak sah.